Yang ini minta fatwa kepada Nabi, gimana nih puasa saya karena dilakukan di siang hari bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan. Nabi ngendiko, faqala atajidu ma tuharriru raqabah? Kamu punya budak enggak? Merdekakan budak. Jadi puasanya batal, wajib qadha, ada kafarotnya, ada dendanya, karena ini termasuk pembatal besar. Membatalkan dengan hubungan badan itu pembatal besar. Jika ada qadha, ada kafarot. Kafarotnya apa? Membebaskan budak. Membebaskan budak maksudnya gimana sih? Begini kamu muslimin. Dulu itu termasuk di antara tanda orang kaya itu kalau dia punya budak. Budak itu didapat dari mana? Satu, bisa dari harta rampasan perang. Jenengan ikut berperang melawan negara kafir itu kalah, maka wanita dan anak-anaknya dijadiin budak, dibagi-bagikan kepada orang yang ikut berperang. Dan jenengan kepengen menjual juga bisa dijual, maka orang bisa punya budak dengan cara beli di pasar budak. Nah, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memerdekakan. Memerdekakan berarti gimana? Status budak itu nggak punya hak milik, tidak punya harga diri, bahkan itu nggak punya, karena diperjualbelikan. Tapi dengan dimerdekakan, ya sudah seperti orang merdeka. Ya ini dendanya orang yang membatalkan puasa dengan hubungan badan, memerdekakan budak. Ya, orang sugih, orang kaya ya mungkin budaknya sampai 50, 100 dan seterusnya gitu Pak. Dan itu pasti orang kaya kalau punya. Nah, orang ini jawab, lah waduh mboten gadah budak ya Rasulullah. Ya wis nek orang duwe budak, fatastati ang tasuma sakhraini mutatabi'ain, sira sanggup ora puasa 2 bulan berturut-turut. Abot? Wah, abot Pak. Iki lho Pak, dendone nek ngantek medut dengan cara berhubungan badan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya sering kami himbau, ini himbauan aja. Nek arep bojo nikah, ojo neng wulan Sya'ban. Pengantin anyar langsung ketemu Ramadan. Wah, koyone godane abot. Nek kados jenengan-jenengan pengantin lawas lah ora urus ruso gitu kan wis ora gumun itu kan. Nek pengantin anyar mbok ketewal-ketewil glebeh bablas gitu kan. Bablas ada dendanya. Orang ini menjawab lagi, nah ya Rasulullah, mboten sanggup naikkan puasa 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah. Ya sudah, kalau nggak sanggup, afata jitu matut imu bihi sitina miskinan. Kamu bisa nggak memberi makan kepada 60 orang miskin? Orang ini jawab lagi, waduh kalau mboten sanggup ya Rasulullah. Nabi apian banget. Fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arokin fihi tamrun wa huwa zabilun. Beliau itu kemudian ke belakang, tahu-tahu membawa sekeranjang kurma. Beliau kajeng ngendika dumateng tiyang niku, atim hada angka ya wis iki kurma sak keranjang gawonan mulih. Bageke karo tangga teparomu, bagikan kepada tetangga kanan kirimu yang miskin, cacahe swidak. Nah, orang ini lajeng jawab, ya Rasulullah, ala ahwajamina ma bainala bataiha ahlu baitin ahwajumina. Ya Rasulullah, teng kampung kula, teng RW kula, jian mboten enten sing ngungkuli rekasane timbang kula. Paling melarat nggih kula. Iki jenis melarat nih, reno-reno wae kelakuane gitu kan seperti itu. Dan Nabi itu apian banget begitu ngomong atas niku-niku lajeng Nabi ngendika, "Fa'at imhu ahlaka ya wis gawonen mulih iki nggo stok makanan buat keluarga kamu." Nah, dari hadis ini, siapa yang membatalkan puasa dengan hubungan badan di bulan Ramadan akan mendapat hadiah sekeranjang kurma. Itu kesimpulan fikihnya? Bukan, ya urutannya tadi batal, dendanya memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Baru kemudian memberi makan kepada 60 fakir miskin. Kok pancen ora sanggup? Ya sudah, gugur kewajibannya. Islam itu seperti itu. Dan yang keempat, termasuk pembatal puasa, keluar mani disengaja, Pak. Ya. Ini dikiaskan dengan jima tadi. Loh, disengaja itu berarti gimana nih? Keluar mani dikarenakan mungkin berangan, memandang lawan jenis dengan syahwat, bercumbu dengan istri, atau mungkin masturbasi. Loh, apa bedanya toh? Karo poin yang ketiga, beda nggak poin yang ketiga? Dengan poin keempat. Sama atau beda? Beda. Poin ketiga, yang namanya hubungan badan. Nyuwun ngapunten ini, ada yang belum nikah ya. Nih, kita definisikan. Hubungan badan itu gimana sih? Kalau diibaratkan timba masuk ke dalam sumur, bisa dipahami?
Kalau timba masuk ke dalam sumur, sekalipun timbanya melebur sepisan, itu namanya hubungan badan. Sekalipun tidak sampai selesai, itu namanya hubungan badan. Sekalipun tidak sampai keluar mani, itu namanya hubungan badan. Puasanya gimana? Batal. Nah, poin yang keempat, tidak hubungan badan, tapi mani sampai keluar, batal. Kalau keluar maninya disengaja. Adapun kalau ternyata mimpi, di siang hari bulan Ramadan sare, lajeng mimpi basah, ya sudah, mandi, lanjutkan puasanya. Tapi kalau ini disengaja, mungkin karena bercumbu, mungkin karena masturbasi, ya sudah, puasanya batal. Ada dendanya? Enggak. Kalau ini enggak, ya cukup batal gitu aja. Adapun keluar mandi, tidak membatalkan. Bisa membedakan mani dan mandi? Mani itu air kental berwarna putih yang kalau keluar badan jadi lemah. Maka ini membatalkan puasa dan kemudian wajib mandi. Adapun madi, cairan kental warnanya bening keluar ketika terangsang syahwat. Ini termasuk hadas kecil. Kalau tadi mani itu hadas besar, ini hadas kecil. Maka tidak membatalkan puasa, dibersihkan kemudian wudhu. Bisa dipahami? Oke, ini keluar mani. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas. Ini bagi ibu-ibu. Batal berdasarkan ijma. Artinya kalau nyari dalil dalam Al-Quran As-Sunnah nggak ada. Tapi ulama sepakat. Ya, kesepakatan ulama nggak bisa diterjang. Meski sedikit. Karena penggunaan alat kontrasepsi misalnya itu membuat biasanya menstruasi itu jadi nggak teratur. Mungkin maju atau mundur dari hari kebiasaan. Keluar tidak lancar. Hanya mungkin flek merah. Ingat ini ibu-ibu ya. Flek merah yang keluar di hari-hari haid yang biasa ibu dapatkan, maka dihitung haid. Tapi flek merah yang keluar di hari-hari suci, maka dihitung istihadah. Bisa dipahami? Misalnya ibu biasa haid tanggal 10 sampai tanggal 20. Tanggal 10 tidak keluar darah, hanya flek merah. Maka sudah dihitung haid karena berada di hari yang biasa ibu dapatkan haid. Tapi kalau flek merahnya itu keluar di tanggal 25, biasanya suci tanggal 20. Ini tanggal 25 ada flek merah. Ini istihadah, tetap puasa, tetap sholat. Ya ini kalau di bulan Ramadan kok kemudian keluar flek merah dan ternyata itu darah haid, meski sedikit membatalkan puasa. Termasuk meski keluarnya sesaat menjelang buka puasa. Jangan dari 10 menit dadakan teka. Berapa ibu-ibu? Asem yang baru 10 menit malah jan dadakan teka gitu. Nggak suka tok sarutang 15 menit, wae kau wong kurang 15 menit tok gitu kan. Ya dihitung satu hari itu puasanya. Ini yang kelima. Yang keenam, kumat. Kertas kumat. Kambuh-kambuhan. Itu misalnya nih ada orang yang terkena penyakit jiwa ini ya. Karena syarat wajib puasa itu kan berakal waras. Bila saat berpuasa orang kambuh sifat gilanya, maka puasanya batal. Ini disamakan dengan maridon, sakit. Nah, sakit kan ada dua, sakit fisik, ada sakit jiwa. Nah, ini sakit jiwa, kambuh, ya sudah, puasanya batal. Dan nanti kalau kembali waras, dia kewajibannya adalah mengkodok. Ya. Kemudian yang ketujuh, murtad itu membatalkan puasa. Murtad itu kan bisa karena ucapan, bisa karena perbuatan, bisa karena pemikiran. Contoh ucapan yang bisa membatalkan syahadat itu adalah istihza. Geleweh tapi geleweh urusan agama, Pak. Hati-hati. Jangan ampun geleweh urusan ayat, urusan hadis, urusan ajaran agama kok jadikan penggelewehan, itu bisa mengeluarkan status keislaman jadi murtad. Nah, kalau pas lagi puasa, puasanya batal. Nah, kok jangan melebu Islam meneh, maka berarti dikodok. Kemudian pembatal yang lain, ini ulama lah ada perbedaan pendapat ya. Di antaranya ini, transfusi. Puasa batal karena mendapatkan tambahan darah, itu seperti mendapatkan nutrisi. Kalau dibalik, donor darah boleh enggak? Nah, kalau donor darah boleh. Kalau jenengan sudah terbiasa di mendonorkan darahnya dan badan tidak lemah ketika sedang puasa, silahkan melakukan donor darah, tidak batal. Tapi kalau transfusi batal. Infus membatalkan puasa karena orang tidak makan tidak minum dapat infus tetap bisa bertahan. Injeksi tidak membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya jenengan pas puasa Ramadan ternyata suntik kontrasepsi misalnya KB suntik, ini enggak batal karena sifatnya bukan nutrisi, gitu kan? Bius untuk perawatan gigi juga tidak membatalkan kalau tidak masuk sampai ke tenggorokan.
Kemudian niat berbuka ini membatalkan puasa. Misal jenengan di bulan Ramadan melakukan perjalanan jauh, wis niatnya bulat, nyong arep puasa. Terus berangkat pagi ke Jakarta ini ya, sampai Indramayu itu lemas bulas. Kayaknya aku kuat ya. Wah, medot bae lah. Niat berbuka, itu namanya medot. Dilalah neng mobil ora ono wediang, ora ono panganan. Arep mandek neng rest area yang dadak ora iso gitu kan. Akhirnya sampai Jakarta sore nggak makan, nggak minum. Orang ini sudah dianggap batal karena sudah niat berbuka. Gitu kan? Tadi niatnya berbuka. Karena inti dari ibadah niat. Kemudian memasukkan sesuatu melalui jalan makanan. Sesuatu kan berarti bukan makanan, tapi melalui jalur makanan. Jalur makanan itu mana? Mulut, tenggorokan, lambung. Dimasukkan ke dalamnya batal. Sekalipun bukan makanan. Maka dilakukan endoskopi, misalnya selang dimasukkan, ada kamera di ujungnya untuk mengetahui penyakit yang ada di dalam. Ini membatalkan puasa. Termasuk di kalangan Syafi'iyah, memasukkan sesuatu ke rongga badan, al-jauf. Gitu kan, al-jauh, sekalipun bukan mulut, ini juga membatalkan. Contoh nih, memasukkan obat melalui dubur, maka ini juga membatalkan puasa dan seterusnya. Bahkan nanti ada pembahasan tentang ngorek kuping dan seterusnya gitu. Dan ini perbedaan pendapat nih. Ini kaum muslimin rahimakumullah, pembatal puasa. Nah, kemudian karena ini kayaknya terakhir sebelum masuk Ramadan, kita bahas cepat yang tidak membatalkan. Ini tidak membatalkan. Satu, bermesraan dengan istri di siang hari bulan Ramadan, nggak batal. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabilu wa yubasiru wa huwa shaim. Nabi itu pernah mencumbu istrinya padahal beliau sedang puasa. Cuma ya beliau adalah orang yang paling pintar mengendalikan hawa nafsu. Dan jenengan kinter-kinter gelebah bercumbu kok malah jadi bablas, ya hindari. Kan? Dua, bersiwak. Ya, bersiwak. Cuma siwak ini kadang mungkin sebagian ulama berpendapat tidak bisa disamakan dengan sikat gigi ya. Siwak itu pakai kayu arok kemudian digosok-gosok ketika hendak sholat. Nah, Musaddad itu menceritakan bahwasanya beliau itu berkali-kali mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersiwak, padahal dalam keadaan puasa. Cuma nanti sebagian ulama nanti membatasi boleh sampai sebelum duhur, sebelum zawal. Kalau sudah zawal sudah nggak boleh sikat gigi dan seterusnya. Gitu. Ya, bolehkah pakai odol? Segolongan ulama berpendapat nggak masalah. Saya bin Bas nggak masalah tuh, karena Nabi itu suka kalau mulut kita dalam keadaan seger. Yang penting tidak kemudian terpengaruh masuk ke tenggorokan dan tiga, tidak batal mengguyur air ke kepala. Ketika mungkin kepanasan dan seterusnya, jangan kemudian suram itu panas sepol gitu kan. Ramadan ternyata harus ke sawah dan seterusnya, mungkin haus dan panas, boleh. Ya kan? Karena Nabi juga didapati seperti itu. Yusabbu fi ra'sil ma, beliau itu menuangkan air ke kepala padahal beliau itu lagi puasa, entah karena haus entah karena panas. Nyelam boleh nggak? Sebenarnya boleh, yang penting tidak menyelam sambil minum air, kalau itulah batal. Ya. 4, berbekam. Tadi Nabi juga ternyata biasa berbekam sekalipun dalam keadaan puasa, makanya donor tadi juga boleh. Boleh juga nih junub sampai waktu fajar tiba, malam harinya berhubungan badan kemudian bangun agak terlambat sehingga dihadapkan pada pilihan, nek sahur ya berarti ora koper adus, nek adus dadi ora cukup nggo sahur, silahkan jangan makan. Dan nanti mandinya sudah masuk waktu subuh gimana? Gak masalah, karena Nabi pernah mengalami yang seperti itu dan tetap puasa. 6, masih boleh istinsyak, menghirup air ke hidung saat berwudu. Cuma para ulama nanti hati-hati, jangan sampai masuk tenggorokan, karena menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah puasa batal. Cuma ulama yang lain berpendapat kalau tidak sengaja masak. Berkumur-kumur juga tidak membatalkan puasa. Ya. Adapun tentang menelan sisa makanan, maksudnya bukan sisa yang di piring ya, gitu kan. Jadi baru subuh ada sisa makanan ini gitu kan, terus telan gitu kan. Bukan. Maksudnya apa? Selilit. Jadi sahur pakai rendang gitu kan, rendang daging, habis sholat subuh ternyata terganjal sak jentik gitu kan. Selilit gak sak jentik gitu kan, sak blok kan. Ya sedikit sehingga kemudian ketelan nggak apa-apa. Termasuk salah mencicipi juga boleh. Mengecap ya, mencicipi. Kalau mencicipi nanti wah kula niku jeneng mboten genah Ustaz. Urung ngerti krasa wis legi porong, wis asin porong nek urung rong piring gitu kan. Wah ini jenenge udah nyicipi gitu kan. Itu beda meneh. Mengecap saja ya. Bahkan Hasan Al-Basri beliau itu pakar halal haram ya, biasa memamahkan makanan untuk cucunya meski beliau puasa. Menurut Ibrahim An-Nahwi ini semua adalah dosa.
Dan kemudian 9, mimpi basah saat puasa tidak membatalkan puasa. Karena ini bukan kesengajaan. Mimpi kira iso di setel gitu kan. Siang hari bulan Ramadan, mimpi basah. Mandi, lanjutkan puasanya. 10, menambal mencabut gigi saat puasa. Ini juga segolongan ulama berpendapat tidak membatalkan. Sekalipun mungkin dapat bius, asal bius lokal, tidak sampai ketelan, darah tidak ketelan, tidak membatalkan maraton muslimin, karena ini tujuannya refresh, menyegarkan aja, karena kita tinggal 4 hari atau 5 hari lagi insya Allah Ramadan tiba. Karena ini diantara perkara yang kayaknya harus kita ingat kembali sebelum masuk. Begitu, sebelum kami akhiri, ada yang butuh didiskusikan? Cukup? Oke, itu saja kaum muslimin. Semoga Allah karuniakan kita umur sampai bulan Ramadan dan semoga kita diberi taufik untuk bisa beramal besar di dalamnya dan semoga amal-amal kita adalah amal-amal yang diterima oleh Allah Ta'ala insyaallah. Demikian dari kami, monggo kita pungkasi dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.